sahabat kita yang kedua. Selamat malam Kak Hari, Papa Basya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Kak Adi, terima Iya, terima kasih ya sudah bersedia hadir bersama kami di sini. Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang turut hadir di Zoom meeting malam ini. Kak Hari dan Kak Diah ini menikah di GKK Putih seingat saya. Betul ya Kak Hari ya? betul betul Kak. Pada 1 Maret, Ya, betul ya, di betul GKK Kak. Putih ya? Pada 1 Maret 2008 ya, dalam pernikahan yang dijalin dengan Kak Dia, mereka dianugerahi 2 orang anak terkasih. Yang pertama adalah Basya atau Kezia Josephina Basya, 13 tahun, dan adiknya Jesse Brilian Sinatria, 7 tahun saat ini ya. Bapak Ibu Pasutri, rekan-rekan yang terkasih, sahabat kita yang kedua, narasumber kita yang kedua, Kak Hari, menghadapi situasi tidak mudah ya, ketika istri yang sangat dicintai, yang bisa dikatakan menjadi the best partner dalam kehidupannya, telah meninggalkan kita lebih dulu ya, hampir sebulan sebulan lebih ya, sebulan 2 hari, 11 Januari 2022, setelah bergumul bersama-sama, berjuang bersama-sama. Nanti juga rasanya Kak Hari akan menyampaikan itu, jatuh bangunnya mungkin ya, hidup bersama dengan Mama Basya. Baik, kita akan mendengarkan cerita dari Kak Hari lewat tulisan yang telah dipersiapkan oleh Kak Hari. Dipersilakan Kak Hari. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat berkumpul hari ini pada kesempatan yang berbahagia untuk men-sharingkan pekerjaan Tuhan pada kehidupan rumah tangga kami. Ya, silakan Kak Hari. Keluarga kami seperti keluarga yang lain. Kami menjalani kehidupan yang Tuhan sudah gariskan bagi kami. Saya ingat betul ya, semua dimulai 10 tahun yang lalu kira-kira, akhir tahun 2011 terdeteksinya dan terkonfirmasinya di tahun 2012. Jadi kira-kira kita alami 10 tahun lah. Kami menikah seperti yang tadi Kak Adi bilang, tahun 2008 pada tanggal 1 Maret itu, 1 Maret 2008 pada tahun yang sama kami juga diberi putri kami yang pertama, Basya. Sebenarnya 4 tahun pertama pernikahan kami mengalami semacam bulan madu kehidupan ya. Semua terasa baik, lancar gitu ya, tercukupi secara ekonomi, kesehatan juga baik ya, kira-kira begitulah Pak, apa yang saya rasa baik ya dalam ingatan saya ya. Yang tadi akhir tahun 2011 ada rencana kita menambah momongan, tapi pada waktu itu istri saya mengatakan bahwa ada benjolan nih Pak di dada. Oh ya udah, periksain aja. Akhirnya kami menanggapinya dengan serius dan memeriksakan ke dokter. Ternyata hasilnya cukup serius. Nah, sejak saat itu awal tahun 2012 kami berteman dengan penyakit dan kondisi ini. Sebenarnya ketika Kak Adi menawarkan terlibat dalam sharing ini, kita juga masih campur aduk ya, bisa apa enggak, tapi ya saya iyakan aja. Tujuannya sih sebenarnya pertama, saya pribadi juga tidak ingin ya Bapak Ibu semua merasa kasihan, tapi ada teguran juga, ada ingatan bahwa mungkin ada hal lain yang penting
kalau saya pikir-pikir penting juga kali ya, intinya mungkin bisa sama-sama membangun kesadaran bahwa dalam hidup gitu ya, Tuhan bisa kasih apa aja dalam kehidupan kita, entah itu baik entah itu buruk. Kalau Tuhan kasih izin itu terjadi, Tuhan akan perbolehkan itu terjadi. Dan kami menjalani kehidupan ini tentunya atas izin Tuhan juga, seperti tema malam ini, sampai maut memisahkan kita. Itu pengantar dari saya. Kalau saya merefleksikan kehidupan rumah tangga kami, karena kebetulan saya dan pasangan itu satu fakultas ya, dulu kuliah di Semarang, satu jurusan juga, dan berlatar belakang sains. Jadi kami memang terbiasa berpikir itu ya, terukur, terstruktur, terbatas waktu. Jadi ketika menghadapi persoalan ya, pilihan yang tersedia itu rasional choice gitu istilahnya. Ya rasionalnya seperti rasionalnya semua orang, ya udah diperiksa dokter, sarannya apa kita ikuti. Begitu menghadapi ternyata kan nggak mudah ya, dan tidak cepat juga, dan panjang. Nah, dan tahu bahwa ilmu pengetahuan, entah itu teknologi, keterampilan, metodologi untuk kasus yang kita alami ini belum cukup mapan atau matang ilmunya. Artinya kami menyikapinya, ternyata ini perjalanan melawan ketidakpastian. Kalau aku memahaminya itu kayak kita ditekan oleh pengetahuan yang harusnya mendorong kita untuk membantu menghadapi persoalan, kok ini pengetahuan ini belum ada, dan malah menekan gitu ya, kira-kira ya. Nah, dalam kondisi ini sebenarnya 10 tahun ini kita maknai, artinya ya tadi, kalau mengikuti kedagingan manusia, rasanya semuanya tuh istilahnya nggak ada nih partner potensial buat menyelesaikan masalah kita, karena ekonomi tidak relevan, ilmu pengetahuan juga tidak berguna ke sana, tempat bertanya karena ini unik, spesifik buat semua orang, nggak ada referensi yang bisa kita pakai untuk membantu kita ya untuk menghadapi ini. Nah, ya sudah, nggak ada harapan lagi kan. Artinya ya udahlah, kalau manusia, alam, dan teknologi dan keterbatasan nggak mampu, kita kemana gitu mengadunya gitu kan. Kalau ngelihat kondisi begitu ya, pilihan orang ya banyak kan. Kalau kita baca berita kan aneh-aneh, ada yang macem-macem ya. Tapi untungnya Tuhan nggak kasih pikiran yang begitu sama kita. Dia dia tetap beri kita damai sejahtera gitu ya. Karena dia juga bilang dalam firman-Nya ya, atau saya sempat baca itu, dia bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Walaupun dalam kacamata dunia tidak ada jalan, tidak ada kehidupan, dan kebenaran yang manusia miliki terbatas itu ya, tapi Tuhan bilang ada aku loh, ada jalan, tetap ada kehidupan tetap, dan ada kebenaran. Dan Tuhan mengkonfirmasi ini sebenarnya. Dari 10 tahun kita menghadapi, aku menganalogikan itu kayak, kalau supaya nggak terlalu melo ya, aku membayangkan diriku bertarung tinju gitu, 10 ronde. Ternyata walaupun lawannya nggak seimbang ya, satu kelas berat, satu kelas ringan, tapi kita putusin terus bertanding.
walaupun tahu hasil akhirnya akan kalah karena kondisinya tadi perlawanan yang tak seimbang, tapi nggak kalah-kalah banget sih setelah aku renungin baik-baik hari ini. Jadi di tahun kedua ya, kami dianugerahi buah hati juga, JC. Jadi ketika menghadapi tantangan kehilangan kehidupan, Tuhan menghadirkan kehidupan melalui JC yang hari ini usia 7 tahun ya hari ini. Ya mungkin eh, nggak, Tuhan juga bagus juga gitu kok, ada hiburannya gitu kok, nggak apa namanya, nggak babak belur doang, tapi dia kasih apa namanya ya, hiburan-hiburan lah, bahwa nggak semuanya tuh seperti apa, keterbatasan otak kamu itu yang apa yang mengandalkan manusia itu, yang begitu begitulah. Tuhan ini selain punya kuasa, dia juga punya selera humor, kira-kira begitulah yang saya tangkap ya. Analogi yang sama yang saya pahami melalui peristiwa ini juga begitu sih, seperti pelaut yang berlayar di lautan gitu, ketika tidak nampak apa petunjuk daratan di seberang, dia akan mengarahkan pandangannya ke langit, ke bintang-bintang. Ternyata bintang bisa menunjukkan arah dan jalan ketika tak satu pun ada apa namanya harapan, tuntunan, apa partner terbaik untuk menghadapi tantangan kita, tapi Tuhan hadir pelan, dia lembut untuk apa menguatkan kita. Jadi memang Tuhan kita luar biasa. Eh, dia kasih kita damai sejahtera, dia kasih kita apa namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, sehingga kita sekalipun di dalam suasana yang berat, atau orang menganalogikannya dalam badai dan topan, kita tetap selalu diberi ketenangan dan damai sejahtera. Eh, mungkin itu aja Kak yang bisa saya sharingkan untuk malam ini, bahwa sekalipun apa tampaknya berat ya, kalau memang itu adalah dalam rentang dan kehendak dia, rasanya apapun hasilnya nanti juga akan masuk dalam apa rentang dan kendali Tuhan sang pemilik kehidupan itu juga. Terima kasih Kak, sementara itu aja. Terima kasih Pak Bagindo. Kami mengucapkan sangat terima kasih untuk kesediaannya untuk berbagi.